Suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada sang ayah, berapa nilai harga dirinya. Alih-alih menjawab, sang ayah hanya menyuruh anaknya untuk mengambil batu tersebut dan pergi menjualnya ke pasar. Lalu si ayah bilang, jika ada yang bertanya berapa harga batu tersebut, cukup angkat kedua jarimu dan jangan katakan apapun. Lalu anak laki-laki tersebut pergi ke pasar dan ada seorang wanita yang bertanya kepada anak laki-laki tersebut, berapa harga batu ini? Saya ingin menaruhnya di taman. Lalu anak laki-laki itu tidak berkata apa-apa dan hanya mengangkat kedua jarinya. Lalu wanita itu berkata, apakah harganya saya akan beri $2 dan akan mengambilnya. Dan anak laki-laki itu pulang dan mengatakan kepada ayahnya bahwa ada seorang wanita yang ingin membeli batu ini seharga $2. Lalu sang ayah kemudian berkata, nak, aku ingin kamu membawa batu ini ke museum. Jika ada yang ingin membelinya, jangan berkata apapun dan cukup mengacungkan kedua jarimu saja. Anak laki-laki itu lalu pergi ke museum dan ada seorang anak laki-laki yang ingin membeli batu tersebut. Lalu anak laki-laki itu tidak mengatakan sepatah dua kata pun dan hanya mengacungkan kedua jarinya. Dan anak laki-laki itu berkata, saya akan memberimu $200. Saya akan mengambilnya. Anak laki-laki itu terkejut dan berlari pulang dan memberitahu ayahnya bahwa ada seorang laki-laki yang ingin membeli batu tersebut dengan harga $200. Perkataan anaknya pun dihiraukan oleh sang ayah. Ayahnya hanya berkata, nak, tempat terakhir yang aku ingin kamu membawa batu ini adalah ke toko batu mulia. Tunjukkan kepada pemiliknya dan jangan berkata apapun jika ia menanyakan harga batu ini. Pasang saja kedua jarimu jika sang pemilik toko menanyakan harga kepadamu. Lalu si sang anak pun pergi ke toko batu tersebut. Lalu ia menunjukkan batu itu kepada pemiliknya. Dan lalu pemiliknya pun bertanya kepada sang anak, di mana kamu menemukan batu ini? Ini adalah salah satu barang atau batu paling langka di dunia dan saya harus memilikinya. Lalu si pemilik toko batu tersebut pun bertanya, berapa harga batu ini dan berapa kamu akan menjual batu ini? Dan sang anak pun tidak menjawab perkataan pemilik toko tersebut. Ia mengingat perkataan ayahnya, pasang saja kedua jarinya jika si sang pemilik toko ini menanyakan harganya. Lalu sang anak pun tidak menjawab. Sang anak pun tidak menjawab berapa harga batu tersebut, tetapi ia hanya memasang kedua jarinya kepada si sang pemilik toko tersebut. Lalu sang pemilik toko batu tersebut pun berkata kepada sang anak, saya akan memberimu $200.000. Dan apa yang dirasakan oleh sang anak? Si sang anak laki-laki ini sangat terkejut mendengar bahwa sang pemilik toko batu mulia ini ingin memberinya atau ingin membayarkan harga batu yang ia punya seharga $200.000. Setelah itu, sang anak laki-laki itu pun pulang dan menemui ayahnya. Lalu ia berkata kepada sang ayah, ayah, aku sudah memperlihatkan batu ini kepada pemilik toko batu mulia tersebut. Sewaktu dia menanyakan harganya, aku hanya memasangkan kedua jariku kepada sang pemilik toko batu mulia tersebut. Lalu sang pemilik toko batu tersebut bilang kepada aku bahwa ia akan membayarkan batu mulia ini seharga $200.000. Pas dari perkataan anaknya tadi, ayahnya pun berkata, nak, tahukah kamu nilai hidupmu sekarang atau nilai dirimu sekarang? Lihatlah, tidak masalah dari mana kamu dilahirkan, warna kulitmu, atau berapa banyak uang yang kamu punya. Yang penting adalah di mana kamu memutuskan dan untuk menempatkan dirimu, orang-orang sekitarmu, dan bagaimana kamu memilih untuk membawa dirimu. Kamu mungkin menjalani seluruh hidup kamu dengan berpikir bahwa kamu adalah boneka atau batu sejati. Juga mungkin kamu telah menjalani seluruh hidupmu dan dikelilingi oleh orang-orang yang melihat nilai dirimu hanya dengan $2. Tetapi setiap orang memiliki berlian di dalam dirinya dan kita pun dapat memilih untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang melihat nilai kita dan melihat berlian di dalam diri kita. Jadi makna atau esensi dari cerita tersebut adalah kita dapat memilih untuk menempatkan diri kita di pasar atau menempatkan diri kita di toko batu mulia. Dan kita juga dapat memilih untuk melihat value
atau harga nilai diri yang ada pada orang lain. Kita pun dapat membantu orang lain untuk melihat berlian yang ada di dalam diri mereka. Maka dari itu, pilihlah orang-orang di sekitar kita dengan bijak, dan itu dapat membuat semua perbedaan dalam hidup kita.